Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Basimban, bicara santai bareng Sekban. Kali ini host Anda yang menemani pada sore ini adalah saya sendiri, Pak. Biasa dipanggil Pak Sofyan. Akrabnya sih seperti itu. Untuk Basimban sendiri merupakan sebuah inovasi baru dari Bapeda Litbang Kabupaten Balangan yang baru saja sudah diresmikan untuk menjadi nama baru dengan nama Baperida Kabupaten Balangan. Jadi sejak disahkan, Bapeda Litbang sudah berubah menjadi Baperida. Dan kali ini dalam podcast uji coba kali ini kami akan menampilkan bintang tamu yang sangat istimewa dan spesial karena beliau ini adalah salah satu tokoh yang sangat berperan di bidang perencanaan di Kabupaten Balangan, dan beliau juga sangat profesional karena berpengalaman luar biasa, ada puluhan tahun di Baperida yang namanya dulunya ada Bapeda Litbang. Kita perkenalkan Ibu Resti Faurina. Tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum Bu Resti, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sofyan, Oh, saya panggilnya apa ya enaknya nih Pak? Mau Bapak? Lebih akrabnya mungkin Akang atau Abang atau seperti apa nih Pak? kalau Ayang nanti yang di rumah marah. Oh iya benar. Kalau Abang nanti kesannya kayak saudara gitu. Mungkin bagusnya AA ya. Ya. Siap AA, selamat pagi AA. Alhamdulillah. Apa kabar? Kayak apa kabarnya, bagus kah? Alhamdulillah, bagus alhamdulillah. Hari ini semangatnya luar biasa. Iya. Menular dari semangatnya AA hari ini. Waduh, luar biasa. Hari ini per hari ini apa sih kesibukan Bu Risti? Kalau dia manggil Abang, apa harusnya Ade gitu ya? Ayo dah ibu bapak aja dah. Baiklah. Takut katanya ketahuan Siap. istri gitu ya. Bu Risti, kalau boleh diceritakan secara singkat nih, apa sih kesibukannya hari ini? Kan sudah memasuki tahun 2024. Betul. Ya, di awal-awal tahun ini mungkin bisa diceritakan dulu ini kesibukan atau mungkin ada liburan akhir tahun tadi mungkin? Sudah liburannya sudah selesai mungkin ya. Sudah selesai. Dengar-dengar ke Bali ya? Iya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tapi oleh-olehnya boleh dong Bu sebenarnya kalau memang ada gitu nanti di kontak ya. Siap. Gitu ya. Baik. Boris Tin seperti yang saya kemukakan di depan, beliau adalah tokoh yang memang sangat dikenal lah di Kabupaten Balang karena beliau memimpin Gakor di bidang perencanaan infrastruktur ya. Yang sebelumnya beliau juga berperan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Balangan secara umum. Namun yang mungkin kita perlu ulik nih pada hari ini, ulik ya bahasanya ulik mungkin ya. Bu Risti baru-baru tadi meluncurkan sebuah inovasi, namanya itu Siap PD. Inovasi Siap PD ini ada inovasi yang sebenarnya propernya Bu Risti di Iya, betul diklat sekali, kemarin Bu Bapak. Risti ya. Betul Cuman sekali. ternyata proper ini setelah digali dan setelah dicermati mendapat sambutan yang sangat baik dari Pak Bupati. Boleh kita tahu Bu Risti, Siap PD itu apa sih sebenarnya, inovasi apa sebenarnya? Silakan Bu Risti. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita bercerita sedikit Pak ya Silakan, sebelumnya. Jadi yang mengawali munculnya inovasi Siap PD ini apa sih gitu kan ya mungkin Iya, pertanyaannya. Di 2023 kemarin mungkin kita sama-sama tahu saat ada Impres Presiden nomor 4 tahun 2022 terkait kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini kan jadi problematika semua daerah nih sebenarnya. Benar. Oh, daerah kita ada masyarakat yang masih miskin ekstrim. Ekstrim nih sesuatu yang luar biasa nih. Oh, penghasilannya di bawah 10.000 per hari. Oh, jadi kalau di bawah 10.000 itu sudah termasuk Miskin ekstrim gitu ya? iya. Apakah yang dikatakan ekstrim itu diukur dari pendapatan saja? Betul, Pak? dari Oh, pendapatan gitu ya. Pak. Ini dasarnya adalah yang mendasarinya adalah pendapatan seseorang, nilainya sekian, nah itu Oke. dikatakan miskin ekstrim. Nah ternyata di kabupaten kita yang dikatakan kaya, kaya pertama karena APBD-nya signifikan nih naiknya. Iya, benar. Nah kemudian PDRB juga terbesar Kalimantan Selatan. Ternyata masih ada masyarakatnya yang miskin ekstrim. Nah, gitu ya. jadi berawal dari inilah kita mencoba menginisiasi
gimana sih caranya agar sudah tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrim nih di Kabupaten Balangan. Nah, itu awalnya sebenarnya. Oke, latar belakangnya CAPD itu ada ya. Awalnya itu. Jadi permasalahan strategis tersebut muncullah ide-ide seperti apa biar bisa segera mungkin. Karena PR-nya adalah 2024 itu harus zero, harus 0%. Itu kalau tidak salah target pemerintah pusat ya? Betul sekali Bapak. Nah, jadi karena ini harus zero, otomatis kita harus akselerasi. Benar. Karena akselerasi tadi, kita harus punya sesuatu nih yang mendobrak, yang inovasi, yang selama ini belum kita laksanakan. Oke. Tadi kan latar belakangnya adalah tentang kemiskinan ekstrim Ya, nih. betul sekali. Kenapa sih harus CAPD gitu yang dijadikan inovasi sehingga diproyeksikan bisa menjawab kemiskinan, tantangan kemiskinan ekstrim itu? Kenapa harus CAPD? Nah, jadi yang menjadi permasalahan utama di dalam pengentasan kemiskinan ekstrim ini adalah masih rendahnya pertama kolaborasi antar SKPD, antar perangkat daerah yang memang berwenang terhadap itu. Nah, jadi masih jalan masing-masing gitu. Masih jalan masing-masing. Kalau istilah masih Bapeda ego tuh sektoralnya masih tinggi. Cross cuttingnya kada jalan lah. Betul. Nah, cross cutting ini nggak jalan. Jadi masih sistemnya manual, masih SKPD masih saling tuding menuding siapa yang berkepentingan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berkewenangan. Nah, dari sini lalu muncul harus ada tools nih, ada tools yang bisa menyatukan, yang bisa mengintegrasikan perangkat-perangkat daerah ini. Nah, itulah awalnya kenapa ada sistem integrasi perangkat daerah. Nah, CAPD itu berarti sistem integrasi perangkat daerah. integrasi data perencanaan perangkat daerah sebenarnya kepanjangannya. Jadi mengintegrasikan perangkat-perangkat daerah yang memang dia punya kewenangan di satu permasalahan strategis. Oke, gitu. jadi CAPD ini menjawab kebutuhan data sebenarnya, Betul. Pak ya? Jadi kebutuhan data, ini kemiskinan ekstrim, apa-apa datanya yang kita dapat di lapangan. Mungkin dengan data itu bagaimana sih kita implementasinya CAPD ini? Data kan sudah disiapkan di CAPD. Betul. Nah, jadi konsep CAPD ini memang diawali adalah dari data, Pak ya. Nah, karena selama ini kan data masih simpang siur nih. Data yang update dan valid. Nah, kalau data mungkin ada data P3KE, ada data yang lain-lain, tapi data yang update dan valid, nah ini benar-benar belum tersaji. Balangan ini belum punya data yang mandiri gitu. Nah, masih data dari pemerintah pusat yang memang perlu divalidasi dan segala macam. Nah, dengan adanya sistem integrasi data perencanaan ini, mau tidak mau dia harus tersedia datanya di sana. Harus tersedia datanya dan melibatkan banyak pihak, khususnya sasaran, masyarakat sasaran, Pak. Nah, jadi desa semuanya terlibat ya. Semuanya benar-benar terlibat, mulai dari sasarannya, kemudian dari desa, kecamatan dan perangkat daerah. Bahkan swasta juga sangat aware, bisa bergabung di sini sebenarnya. Swasta ini maksudnya mungkin dari CSR mungkin ya. Tapi dari CAPD sendiri itu kan datanya, kalau itu berkaitan dengan data kemiskinan ekstrim ini berarti datanya data apa ya? Data orang per orang, by name by address. Itu dengan CAPD itu bisa gak menampilkan itu? Terlebih kan kita juga di Bapeda sekarang itu punya yang namanya geospasial gitu. Nah, CAPD ini bisa gak terintegrasi dengan geospasial sehingga bisa menampilkan by name by address-nya itu? Betul. Nah, jadi memang kami memang berharap memang terintegrasi, Pak ya. Nextnya terintegrasi. Saat ini adalah data yang kami dapatkan ini sudah berbasis spasial. Jadi sudah berbasis koordinat. Nah, ada koordinat by name by address-nya si sasaran. Nah, memang belum masuk ke dalam geoportal. Nextnya insya Allah 2024 nanti sama Pak Noy dan kawan-kawan mungkin nanti akan bisa terintegrasi, Pak. Jadi orang udah buka geoportal, di sana ada menu, mungkin menunya CAPD yang ternyata saat buka CAPD ada spasialnya, by name by address-nya, nggak akan nyasar lagi gitu. Dan datanya lengkap, misalnya kita klik misalnya Adul misalnya gitu kan, Adul katakanlah sudah masuk data ini masuk miskin ekstrim. Itu data yang ditampilkan by name by address itu seperti apa di CAPD? Misalnya kan, oh ini ternyata penghasilan sekian, pertanian, itu sudah masuk data semua itu nggak? Data ini sebenarnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, Pak ya. Gitu ya? Kalau saat ini permasalahannya adalah miskin ekstrim, otomatis data apa yang dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrimnya yang dibutuhkan. Nah, yang harus ada di sana. Apa saja itu tergantung dari SKPD tadi. SKPD butuh data apa nih sebenarnya? Mulai dari data penghasilan, data pekerjaannya, pendidikannya, kesehatan, pekerjaan, kemudian rumah tempat tinggal, sarana sanitasi. Nah, jadi yang ada di Inpres yang tiga indikator tadi, yang pengurangan kantong kemiskinan,
kemudian peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran, ini harus ada datanya semua di sana. Oh ya, jadi kalau dengan tersedianya data itu sebenarnya tinggal apa ya? SKPD tinggal eksekusi ya. Betul Karena sekali. misalnya kalau kita melihat ini data penghasilannya rendah nih. Jadi nanti dinas sosial bergerak nih kan. Oh, mana-mana yang dipilih misalnya kan. Oh, ini masih BABS-nya kayak apa? Ya, berarti dibantu dengan bantuan WC-nya. Langsung bisa diintervensi saat itu juga. Nah, Luar jadi memang biasa. bedanya dengan yang lainnya, SIAPD ini Pak sudah langsung sampai kepada subkegiatannya. Pekerjaannya apa yang mau diintervensi terhadap personnya dan dananya berapa. Dan di subkegiatan apa di SEPD. Dan itu tampil semua? Tampil semua. Dan termasuk ketika SKPD itu sudah melakukan tindakan, misalnya sudah melakukan intervensi, itu bisa dilihat nggak di SKPD? Misalnya, oh ternyata ada rumah masih tidak layak huni, nanti kan ada intervensi misalnya bedah rumah dari PO misalnya. Itu bisa dibaca nggak di SKPD? Bisa sekali Pak. Bisa ya? Bisa. Oh jadi dengan melihat itu kita bisa melihat kinerja SKPD Betul. sebenarnya? Jadi luar biasa. monetnya udah gampang banget tahun depan Pak. Misalnya nih BPKP mau ngecek seberapa besar intervensinya Kabupaten Balangan terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim. Tinggal klik SIAPD, udah muncul, oh SKPD ini berperan sebagai apa gitu. Dan lihat di DPA-nya, itu langsung nyambung tuh, DPA-nya sudah ada itu. Dan progresnya berarti setiap saat bisa Bisa dipantau. dikontrol, dipantau. Dan tinggal realisasi oleh SKPD-nya. Nah, wajib kita memonef tahun ini Pak. Di triwulan 1 misalnya mereka udah melaksanakan apa yang dari SIAPD tadi. Nah, gitu. ini tinggal dimonef dan dilaporkan gitu. Sampai saat ini kalau kita melihat untuk data siap sampai mana nih sudah? Apakah sudah seluruh Balangan sudah terintegrasi atau bagaimana data-datanya benar. itu? Jadi untuk data memang 90% Pak. Jadi untuk Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi ini memang masih berprogres karena mereka terkendala oleh jarak ya. Ada yang harus berapa hari ke lapangan. Mereka minta waktu mungkin sampai Insya Allah Jumat kita udah mulai evaluasi ya teman-teman ya. Jumat kita evaluasi Pak dengan desa. Semua desa nih per kecamatan. Bersama SKPD kita akan cek mana yang belum terintervensi, mana yang belum datanya masuk gitu. Nah, sebelum nanti SKPD merealisasikannya di 2024 ini. 90%? 90%. Padahal setahu saya itu SIAPD itu belum berumur 1 tahun loh berarti. Betul Bapak. Tapi sudah bisa 90%. Inilah surprise-nya. Jadi ini kinerja teman-teman di bidang PEI nih Pak sebenarnya. Wah, luar Ini aplaus dulu nih Pak. Ini luar biasa memang Iya, Pak. Saya tidak menyangka dalam waktu 1 bulan bisa berhasil. Mereka benar-benar all out Pak. Nggak, tunggu 1 bulan. 1 bulan Pak. 1 bulan sudah 90% Betul, untuk tingkat satu kabupaten. Bayangkan 2024 mestinya banyak sekali nih harus bisa dipasar. Saya yakin kalau 1 bulan 90% itu berarti memang sambutan mitra kerja kita baik itu yang di SKPD, kecamatan itu pasti luar biasa luar biasa. Support mereka. Dan saat ini ya BN dan CSR juga sudah minta aplikasinya Pak. Mereka udah mau masuk ke sini, mau berperan. Kami mau ngambil yang mana nih? Kamu mau di wilayah yang mana kami berperan? Intervensi di mana gitu. Betul. Nah, ini kita akan berkolaborasi nanti dengan mereka, berbagi peran. Sejauh ini sampai saat ini kalau 90% luar biasa sekali lagi ya, memang ini sebenarnya sebuah solusi yang ditunggu-tunggu di Kabupaten Balangan. Karena memang kita sudah tahu di Kabupaten Balangan biasanya terkendala data lah. Kita detarisasi kita memang masih data ini rendah jadi permasalahan yang krusial sekali dan polemik selama ini Bapak. Ya, kadang-kadang kan memang di daerah kadang-kadang cekcok masalah data yang biasanya dimasuk dalam data kemiskinan ekstrim, ternyata orang-orangnya tidak miskin ekstrim gitu kan. Itu nah itu Pak, di sini nanti akan terlihat sendirinya dengan sendirinya, terseleksi dengan sendirinya. Jadi saat sudah dimasukkan penghasilannya di atas rata-rata miskin ekstrim, dia akan keluar dari miskin ekstrim. Ya, dan tidak akan terintervensi oleh SKPD. Jadi otomatis keluar gitu ya? Iya. Karena sudah ada filternya mungkin. Betul, ada filternya dari penghasilan. Dan misalnya nih dia masuk data miskin ekstrim nih untuk SIAPD sekarang. Setelah diintervensi dia naik nih misalnya pendapatannya itu nanti otomatis akan keluar gitu ya? Betul, akan keluar. Harapannya akan benar-benar zero nanti, sudah tidak ada lagi miskin ekstrim dari penghasilan tadi. Dan itu bukan laporan ABS ya, bukan laporan Bapak senang karena memang sistem yang sudah memfilter. Wah, luar biasa. Dan bisa dibuktikan gitu nanti. Iya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kemarin kalau tidak salah itu Pak Bupati nyambut baik nih aplikasi ini. Betul. Kalau boleh tahu apa sih tanggapan Pak Bupati melihat aplikasi ini? Yang pasti support beliau adalah semua yang direncanakan di dalam SIAPD ini masuk ke dalam anggaran 2024. Nah, jadi dukungan komitmen pimpinan adalah teralokasikan dananya di 2024. 2024. Nah, jadi sudah masuk di dalam DPA. Memang sudah masuk. SKPD. Betul. Alhamdulillah. Inilah bentuk komitmennya pimpinan Pak.
terhadap CAPD. Oke, Dan luar tahun biasa. ini, tahun 2024 ini insya Allah akan sasar IPM nanti karena target pemerintah pusat juga IPM kita ini harus naik nih, jangan Iya. 1 tingkat aja, naiknya harus 2 atau 3 tingkat nih pada Harus, kabupaten harus, lain, harus. dananya kan ada gitu. Nah terus juga hunian layak dari sanitasi, rumah layak huni dan air bersih juga akan jadi satu kesatuan di CAPD. Silahkan nanti mungkin ada prioritas lainnya atau isu strategis lainnya yang bisa kita jadikan sasaran CAPD juga tentu bisa. Artinya masih memungkinkan untuk Sangat ekspansi memungkinkan, lagi ya. Betul, sangat memungkinkan. Oke, kalau tadi kan bicara keberhasilan nih, sekarang kita bicara tentang tantangan nih. Selama 1 bulan tadi kita sudah pemenuhan data segala macam. Apa sih kendala yang dihadapi nih, terutama tentang persiapan CAPD ini? CAPD ini kan dibangun dadakan Pak ya 2023 dengan segala keterbatasan. Jadi memang sistemnya, support sistemnya ini yang sangat diperlukan. Jadi di aplikasinya sendiri, di softwarenya sendiri. Nah ini sangat perlu pengembangan Pak. Nah di tahun 2024 ini harapan kami ini memang bisa dikembangkan sekali untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan isu strategis tadi. Nah, yang kedua SDM Pak, kita butuh SDM yang memang bisa nanti bisa mengembangkan si CAPD-nya, yang operasional dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah memang komitmen dari semua pihak, komitmen dari baik itu dari desa, kecamatan, stakeholder lah ya, dan pimpinan Pak Bupati sendiri tentunya. Kan kita lihat kalau dari Pak Bupati sudah komitmen benar beliau nih, berarti tinggal di bawahnya situ saja lagi kan. Mungkin cross cutting programnya tadi yang harus kita lebih tingkatkan lagi. Tadi masalahnya ya, kalau harapan Bu Risti sendiri nih untuk CAPD, kan CAPD ini oke lah kalau kita pencapaiannya sudah luar biasa, cuma mungkin masih belum sempurna. Nah harapan Bu Risti untuk CAPD ini bagaimana progresnya ke depan, bagaimana CAPD ini direalisasikan, bagaimana CAPD diimplementasikan, bagaimana sebenarnya? CAPD ini tidak akan bisa jalan dan berprogres tanpa dukungan dari kepala badan Pak. Itu yang utama dulu. Kalau kepala Baperdidanya tidak support, ini tidak akan bisa jalan. Nah, Tapi jadi kepala Baperdidanya support kan? Alhamdulillah Pak, luar biasa beliau Pak. Tanpa dukungan beliau ini nggak akan bisa jadi. Ini nggak ditutup-tutupi loh. Kalau memang nggak support bilang aja. Sangat support Pak. Sangat support sekali Bapak. Alhamdulillah. Luar biasa beliau, sangat luar biasa. Dan tentunya dukungan dari teman-teman di Baperida sendiri. Baperida. Jadi semua bidang di Baperida harus bersatu untuk ini Pak. Harapan besarnya dengan CAPD ini, mungkin kalau dibilang harapan besar, mimpi ke depannya di persepsinya Bu Risti kalau CAPD ini benar-benar diimplementasikan seperti apa sebenarnya? Yang pasti muluknya adalah tahun 2024 miskin ekstrimnya benar-benar zero. Karena ini kan baru teranggarkan, belum terimplementasikan oleh SKPD. Nah, perlu pengawalan ekstra sebenarnya. Perlu monef yang ekstra terhadap SKPD-nya. Nah, ini mungkin harus berkolaborasi nanti dengan BPKP atau dengan sebagainya ya Pak ya, dengan aparat. Nah, yang menjadi harapan terbesarnya adalah 0% dulu. Saat dia benar-benar terbukti 0%, saya yakin ini benar-benar bisa dijadikan dasar untuk yang lain-lainnya nanti. Ukuran keberhasilannya 0%, zero untuk kemungkinan ekstrim. Iya, 2024. itu PR ini. Harus dibuktikan dulu. Kita tunggu. Siap. Bismillah. Oke. Menarik sekali pemirsa perbincangan kita hari ini dengan Bu Risti. Beliau memang sudah benar-benar mencurahkan perhatian beliau untuk pembangunan di Kabupaten Balangan. Terakhir Bu Risti, kalau dibilang coach enggak juga sih, mungkin apa sih pesan-pesannya nih buat aparatur atau masyarakat Kabupaten Balangan agar Balangan ini lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi? Apa kira-kira menurut itu? Jadi memang yang menjadi kunci utama adalah kolaborasi Bapak. Kolaborasi. Kebersamaan. Kembali kolaborasi lagi. Betul, kolaborasi. Jadi ini bukan menjadi prestasi satu orang saja, tapi ini prestasinya bersama. Tidak ada namanya tim yang sendiri kan, harus ada yang kebersamaan, jadi benar-benar menjadi super team. Tidak ada Superman ya. Oh, tidak ada Superman, benar tapi sekali. hanya ada super team. Hanya ada super team. Tidak ada aku, tapi hanya ada kami gitu. Luar biasa. Itu tadi perbincangan singkat kita. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, dan seperti yang dikatakan oleh narasumber kita tadi bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tuju memang tidak akan bisa dikerjakan sendiri. Harus bersama-sama, harus kompak, harus koordinasinya harus jalan, dan harus saling mendukung. Mungkin itu yang perlu kita garis bawahi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.